Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dai Parmusi yang berbahagia, daiyah yang kami cintai, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali mengikuti daurah yang akan disampaikan oleh Ustaz Farid Ahmad Ogbah. Kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kemarin kita mengkaji Al-An'am ayat ketiga ya, insya Allah hari ini ayat keempat. Kemarin sebelum kita fokus kepada ayat ketiga, kita dikasih bonus sama Ustadz kemarin tuh tentang pentingnya soal keutamaan bulan Ramadan. Ya, dilihat dari sisi waktunya, sisi tempatnya, dan sisi tingkat amaliyahnya. Teman-teman mencatat mungkin ya. Kalau sekarang sisi tempat ini kan nggak ada di masjid, Ustaz. Kita di rumah ini tadi ya. Jadi yang paling mulia sekarang tempatnya di rumah ini, Ustaz. Termasuk sholat menunggu pada subuh, zikir, sholat suruh di rumah juga bisa, Ustaz ya? Bisa. Iya, insya Allah. Karena memang tempat yang sekarang ini adalah rumah kita jadikan sebagai masjid. Insya Allah, apalagi ini bulan Ramadan ya, teman-teman sekalian. Yang di tengah kajian, di akhir kajian kita juga disuguhkan kemarin teman-teman sekalian. Saya berharap teman-teman nanti mencatat betul ya. Jadi soal bagaimana syarat-syarat ada 7 itu, bagaimana syarat kita memperkuat agar iman kita kuat gitu ya. Ada yang mencatat nggak itu kemarin? Stadusi mencatat nggak tuh? Mbak Sauda mencatat nggak? Ya. Apa aja itu yang membuat iman kita semakin kuat syaratnya? Ya, ada bagaimana soal keyakinan, soal kejujuran pada Allah, soal keikhlasan kepada Allah dan lain-lain. Ya, saya berharap nanti kita review kembali teman sekalian ya. Ada 7 poin itu kemarin. Mbak Juni kemarin datang ya, nggak muncul. Karena itu, Ustaz, saya kira bisa kita mulai saja. Yang persilakan. Nanti insya Allah di tengah jalan kita siapkan juga Al-Quran. Yang teman-teman nanti tinggal baca terjemahannya ya. Apa betul, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah. Para peserta kajian daurah Parmusi dimanapun kita berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Sekian kali kita berjumpa lewat Zoom. Mudah-mudahan ini terus berjalan sambil kita menguatkan ilmu dan keyakinan kita untuk mendorong kita lebih maksimal di dalam beramal dan dalam memenangkan perjuangan Islam ke depan. Karena itu kita akan melanjutkan poin atau ayat yang keempat. Sebelumnya saya ingin menguatkan kembali ya. Jadi apa yang sudah kita sampaikan kemarin itu terkait dengan penguatan hubungan dengan Allah SWT. Ya, untuk supaya tidak lupa 7 hal yang kemarin sudah kita bicarakan itu jangan sampai hanya ingat di pikiran, lagi tulis di dalam catatan, tapi itu betul-betul menetap di dalam kalbu kita sehingga memotivasi kita untuk senantiasa hubung kepada Allah dalam semua keadaan. Itu pertama adalah terkait dengan ilmu. Ya, ilmu tentang tauhid. Dan itu memang subhanallah lautan yang tidak bertepi. Bagaimana ilmu Allah yang tidak terbatas. Seandainya seluruh lautan itu adalah tinta untuk mencatat nggak akan habis meskipun didatakan berkali-kali jumlah lautan yang seperti tinta itu. Nah, itu harus terus kita gali. Yang kedua adalah keyakinan. Keyakinan kepada Allah tidak boleh melemah, harus selalu kita perkuat ya dengan ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah. Nah, kemudian ketiga penerimaan kita terhadap
ketetapan Allah, baik kauni maupun syar'i, takdir maupun syariat yang Allah berikan kepada kita harus kita terima secara totalitas tanpa reserve. Ini harus menjadi penguat kita untuk pede di dalam menghadapi semua bentuk pemikiran atau bentuk kalangan-kalangan itu. Semalam saya mendengarkan pemaparan profesor yang dipersiapkan untuk menggali pemikiran Barat. Itu menyampaikan pemikirannya di Mesir yang dihadiri oleh para pemikir dan ulama juga di Mesir itu, yang kesimpulannya menarik. Yang perlu ditambahkan di sini supaya kita menjadi kuat ya mental kita itu, yaitu yang hilang di Barat itu adalah Allah. Itu kesimpulan si profesor itu. Jadi karena mereka tidak mengenal Allah, ya hilanglah Allah itu dari perhatian mereka, sehingga mereka mengejar kepada selain Allah. Dan ternyata dari apa yang mereka kejar selain Allah itu kesimpulannya cuma dua. Apa itu? Materi dan seks. Subhanallah. Ya, jadi ujung-ujungnya mereka itu yang dikejar cuma dua, materi dan seks. Makanya terjadilah kekosongan jiwa pada mereka, yang itu harus kita isi sebagai umat Islam ini kan. Karena kita ini umat yang terbaik untuk menyelamatkan umat yang lain. Itu makanya daya terima kita kepada Islam ini harus kita kuatkan dari baik itu dari dalil maupun kajian-kajian realitas kita. Nah, yang ketiga, yang keempat, tunduk patuh kepada Allah, kepada syariat Allah, totalitas itu, karena harusnya itu yang terbaik sudah, tidak mungkin karena itu kebenaran mutlak. Sementara yang dihasilkan oleh pemikiran manusia itu kebenaran relatif. Dan yang namanya relatif kan bisa diterima, bisa ditolak, bisa benar, bisa salah. Kebenaran yang berdasarkan wahyu pasti benarnya. Jangan kemudian berdasarkan pikiran kita, kita benarkan pikiran kita tolak wahyilah, naudzubillah min dzalik. Kebalik. Nah itu yang kelima terkait dengan apa kemarin itu, kejujuran. Harus jujur. Jadi sebelum saya sedikit memberikan satu cerita faktual ya. Ini terjadi di Amerika aja. Jadi ada satu radio untuk membuka bantuan orang yang mengalami harus biaya tidak bisa mengcover di luar daripada pemerintah. Kayak sekarang kita biasa. Sehingga bukalah donasi untuk masyarakat membantu orang ini. Ya, terkumpullah $100, $500, $300, $10. Yang paling menarik, rupanya kalau saya baca dari omongannya, ketika dia mengatakan itu Muslim, saya baca cuma $2. Ya. Kemudian dari sekian itu justru yang mendapat perhatian itu $2. Akhirnya ditanya, kenapa Anda cuma bantu $2? Jawabannya karena saya cuma punya $4. $2 buat saya makan, $2 saya infakkan, saya donasikan untuk orang yang sakit. Tahu reaksi pendengar setelah itu, Jen? Begitulah arti kemuliaan. Muncullah donatur keluar $1.000 buat yang sakit, $1.000 buat yang nyumbang gitu. Satu lagi, saya kasih $8.000, $4.000 buat yang sakit, $4.000 buat yang nyumbang $2 itu. Selesai, buat yang sakit. Tapi yang $2 beli mana satu dibantu. Sampai kemudian pada saat muncullah bahwa ya setelah menerima itu, karena telepon yang lain saya akan berikan, saya bakal akan saya cari hidupnya dia. Jadi mereka itu harus kemuliaan. Ini kan jiwa mulia nih. $4 kasih cuma $2 biasa. Ya. Coba betapa sedihnya kita kemarin, ada ibu-ibu yang meninggal dunia karena dia bertahan tidak makan, laparnya minum. Nah, coba itu betapa dosanya tetangga itu. Sampai membiarkan agar meninggal. Ditandai oleh Nabi Abbas, menjaga qiyamul lail. Jadi antara sahabat Nabi itu yang paling banyak pujian oleh mereka itu adalah Ibnu Umar, karena mencoba selalu untuk mengikuti pola Nabi. Ibnu Umar tuh gerak-geriknya ikuti pola Nabi. Tetapi rupanya malamnya kan nggak ada orang tahu. Ibnu Umar tidak tahajud. Rasulullah diberitahu tentang keadaan Ibnu Umar di malam harinya.
Ketika orang-orang pada memuji Ibnu Umar hebat, maka Nabi memberikan arahan dan sekaligus teguran. Naam, Ibnu Umar rajulun salih lau qaumal lail. Ya, Ibnu Umar itu masuk kategori orang soleh kalau dia tahajud malam, qiyamul lail. Rupanya dia enggak selama ini. Karena itu kan rahasia antara dengan Allah. Allah beritahukan kepada Muhammad SAW. Makanya itu menjadi teguran kepada Ibnu Umar. Sejak itu sampai dia meninggal dunia, tidak meninggalkan qiyamul lail. Jadi berarti kesolehan seseorang itu diukur dengan apa? Bukan hanya sholat yang wajib saja. Nah, di antaranya diukur dengan qiyamul lail. Makanya dialah orang-orang soleh di masa lalu itu, kalau kita baca kitab-kitab itu, luar biasa perhatian mereka terhadap qiyamul lail. Bahkan kalau ada seorang dari mereka yang terlewatkan qiyamul lail, ya mungkin malamnya begadang karena menulis kitab atau mengarang itu atau memikirkan sesuatu atau buat kegiatan apa, ya sampai terlewat tidak qiyamul lail, itu mereka menangis dan menyesal karena mereka merasa pasti ada dosa. Ya, makanya kita harus juga ambil pelajaran itu. Kalau seorang merasa sulit untuk qiyamul lail, itu harus disadari kemungkinan ada dosa yang dia lakukan, yang kemudian harus berusaha untuk taubat dan diperbaiki. Sampai dimudahkan oleh Allah bisa qiyamul lail. Ya, secapek apapun kita itu, makanya jangan lupa sebelum tidur wudu. Ya, kemudian baca zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Insya Allah tanpa alarm pun bisa bangun sebelum waktu subuh. Minimal sebelum azan subuh itu ada waktu untuk witir lah, meskipun 1 rakaat. Ya, makanya jamaah semuanya kita berusaha paling tidak mencapai bagaimana meraih menjadi orang soleh. Itu tanda pertama. Yang kedua, tanda orang soleh itu mudah menangis karena Allah. Ya, ketika baca Quran dia bisa menangis, ketika bermunajat, berdoa, menghadap Allah, ketika dia sholat, ketika melihat anak yatim, ketika dia melihat kesusahan orang lain, ya mereka mudah menangis karena Allah. Ya, makanya kata Nabi, kalau kamu ingin supaya lembut hatimu, maka usaplah kepala anak yatim itu. Artinya bukan cuma usap-usap kepala, tapi duitnya nggak keluar. Diusap kepalanya, tapi juga harus ada perhatian begitu. Nah, karena itu tanda orang soleh. Jadi 4 saja jenis orang yang mengenal Allah itu. Di luar itu nggak ada. Allah membatasi cuma 4 itu saja. Yang lain itu palsu-palsu aja. Ya, yang lain itu tidak utuh. Karena ahli surga cuma 4 ini. Tinggal masalahnya kita, kualitas kita itu, kita pilih yang mana. Ya sudah, terserah. Ya, kalau kita ingin standar yang tinggi, ya ambillah posisi siddiqin. Kalau mau ambil standar yang sedang, ya jadilah syuhada. Kan? Kalau ambil standar yang paling rendah, jadilah orang soleh itu. Jadi orang soleh itu batas minimal. Jadi saya melihat banyak orang tua itu kan berharap anaknya jadi orang soleh. Lah itu kan standar minimal itu. Makanya doa orang tua itu nggak cukup jadi orang soleh anak itu. Tapi lebih daripada itu jadi imam. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi menjadi anak soleh sekaligus dia jadi pemimpin sehingga dia bisa menggerakkan orang banyak. Dengan nilainya akan menjadi luar biasa. Nah, itu barangkali tambahan dari apa yang kita sampaikan kemarin. Insyaallah kita akan lanjutkan dikit lagi. Poin yang keempat, ya karena ini ayatnya agak pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Jadi ayat ini masih berkisah tentang orang-orang kafir dan musyrik itu dan sikap mereka pada saat diturunkan ayat-ayat Allah. Termasuk surat Al-An'am ini. Jadi ayat-ayat Allah itu kan baik itu bersifat hujjah, ya, sebagai argumentasi yang mereka bisa baca, mereka bisa renungkan, mereka bisa dalami, juga dalam bentuk mukjizat. Ya, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa di luar kemampuan manusia. Ya, makanya sekalian mukjizat para nabi dahulu itu ditandai dengan sesuatu yang nyata, seperti
Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Itu mukjizat. Tapi kita nggak bisa lihat. Ya, kita cuman mendapat informasi. Ya, karena Al-Quran menyampaikan pasti benar. Ya, begitu pula mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menghidupkan orang sakit, atas izin Allah. Itu mukjizat. Yang kita juga pernah lihat, yang mati itu Allah, saya. Ya, kan mukjizat Nabi Isa banyak kan. Cuma banyak ibu. Bukti-bukti Nabi Muhammad. Riwayat tentang mukjizat yang terjadi dengan Muhammad sampai dengan orang kafir. Tapi yang mereka sadar itu malah dan sebenarnya mantan Allah akan dianggap itu adalah kejar-kejar sihir. Kalau kita lihat di dalam sana itu kan dari itu harus ditinjau dari banyak sisi, dari sisi kronologi sejarahnya dari mulai lahir sampai wafat, dari sisi akhlaknya, namanya Syama'ilun Nabi, itu karangannya banyak sekali para ulama manusia mempelajari. Dari sisi mukjizat-mukjizat Nabi, itu juga cukup banyak. Dari sisi kekhususan Nabi, itu juga cukup banyak. Dari sisi keutamaan Nabi, dari sisi perjuangan Nabi, peperangan Nabi, dan itu semua akan menjadikan suatu informasi penting buat kita sehingga bisa menjadi panduan dalam hidup kita. Makanya Nabi kita itu manusia terhebat seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Makanya kita perlu untuk terus menggali. Kan para ulama itu ada yang sampai menggali sejarah Nabi itu sampai 13 kali, sampai lebih dari Allah. Banyak di kita sekalipun nggak pernah sampai menguasai seluruhnya. Ini perlu ada pendalaman itu. Makanya di negeri kita ini jarang orang yang spesialis di bidang kehidupan Nabi itu. Yang ada lebih banyak itu cuman sekilas-sekilas saja. Ini perlu melahirkan generasi ke depan dan itu akan menjadi sampai termasuk menanam dalam Nabi, pohon itu bersama Nabi. Kemudian masih dialami oleh bagaimana Nabi yang kondisi di posisi itu menunjukkan yang semua juga ada di sana. Kalau ulama sudah ada lakukan ini, silakan lihat Ar-Rum ayat 20. Ya, silakan yang baca sampai 25. Ada yang siap baca? Jadi ayat itu adalah Al-Quran ataupun firman Allah yang ciptaan Allah itu. Ya, Mbak Sauda baca itu udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak kedengeran? Kedengeran ya? Iya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Lanjut ya? Lanjut. Ya, sampai 25. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan jadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda di kaum yang berpikir. Terus. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warnamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang tahu. Lanjut 23.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. 24. Terus. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dan itu sesudah dia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akal. Dan di antara tanda-tandanya ialah berdiri langit dan bumi dengan kuatnya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu dekat panggilan dari bumi, sejak itu Dia akan keluar dari kubur. Ya, lihat cuma dari Anda yang melihat melakukan masalah, tetapi juga dari ciptaan-ciptaannya ini yang Allah sebutkan asal-usul kita yang berasal dari alam. Dan yang paling menarik itu adalah kehidupan rumah tangga ini. Ya, coba perhatikan kehidupan rumah tangga itu. Ini yang paling banyak dibawakan pada saat pernikahan kan. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah jadikan kalian berpasang-pasang. Subhanallah. Jadi dalam kehidupan ini semua berpasangan, ada langit bumi, ada dunia akhirat, termasuk ada laki dan perempuan. Tapi kemudian itu diikat oleh Allah dalam bentuk pernikahan. Nah, tanpa pernikahan sulit untuk bisa menghasilkan 3 hal itu. Apa itu? Ketenangan, ya kan? Cinta dan kasih sayang. Ini kalau dibahas ini dahsyat. Ya, padahal manusia ini yang dicari apa? Ketenangan itu. Jadi ada pengalaman seorang super milioner lah di Timur Tengah itu. Dia menyampaikan di televisi itu 4 hal. Ya, dari pengalaman yang dia lakukan itu. Yang pertama, betapa ambisi dia untuk menjadi orang yang terkaya. Sehingga dia bekerja keras untuk mengumpulkan kekayaan itu. Tetapi semakin dia mengumpulkan kekayaan, ya semakin dia tersibukkan, semakin dia tidak bahagia. Kan? Habis waktunya. Kemudian dia kedua mencoba untuk mengumpulkan aset sebanyak-banyaknya. Ya, dia berbisnis, dia investasi, dia lakukan untuk memperbanyak aset. Yang kedua, ternyata juga tidak baik. Yang ketiga, berusaha mengumpulkan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Seperti permata, emas. Pokoknya yang paling berharga itu dia koleksi. Untuk kebahagiaan dirinya. Ternyata tidak membawa kebahagiaan. Nah, yang keempat, inilah dia rasakan yang paling bahagia. Apa itu? Ketika dia diajak oleh kawannya untuk berdonasi, guna membelikan kursi-kursi roda bagi anak-anak yang disabilitas. Ya. Kemudian dia bantu jutaan dolar. Dan diberikanlah sekian banyak kursi roda itu yang diberikan kepada anak-anak disabilitas. Tetapi kawannya ini tidak cukup hanya minta dana untuk membelikan peralatan itu, sekaligus dia minta hadir pada saat penyerahan. Maka hadirlah dia pada saat penyerahan itu, dan betapa bahagianya melihat anak-anak itu cerah, ya, menerima kursi roda itu. Ya, sebagaimana kemarin itu kan beredar di medsos itu, saya itu ikut memperbanyak itu, yaitu ketika ada anak disabilitas yang diberikan oleh seorang kaya hadiah kursi roda, dengan dia senangnya teriak-teriak, dia sambut, dia bahagia, dia ngesot-ngesot sampai dia naikin itu kursi rodanya. Nah, Bapak ini pun gitu, dia merasa bahagia sekali karena ternyata apa yang dia berikan itu tepat sasaran dan dibutuhkan oleh anak-anak disabilitas. Ada kejadian seperti itu yang dialami oleh Bapak itu. Pada saat sudah selesai acara penyerahan
secara simbolis kursi roda itu, ketika dia mau pulang, ada seorang anak disabilitas itu langsung mendekap kakinya. Ya, sehingga bapak ini nggak bisa. Kemudian bapak itu memukul, apa kamu ada sesuatu yang kamu inginkan dari aku? Apa kamu perlu dibantu yang lain? Tetapi yang paling menarik ketika anak itu mengatakan begini, saya hanya ingin mengingat muka bapak. Ya, ketika nanti saya masuk surga, jangan sampai salah orang kan. Ketika nanti saya masuk surga, saya supaya ingat muka bapak. Kalau saya nggak temukan di surga, saya akan minta sama Allah supaya muka bapak ini dihadirkan di dalam surga. Subhanallah. Kata dia, kata-kata anak ini, saya tidak lupa. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa yang saya rasakan. Subhanallah. Ya, dan inilah yang tidak dirasakan oleh banyak orang-orang kaya yang pelit itu kan, yang tidak mau berbagi. Nah, makanya kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang terhindar dari sikap pelit, maka dialah orang yang sukses. Ya, karena itu, jadilah kita orang yang suka berbagi dan jangan menjadi orang yang yang pelit. Mau dibacakan juga? Oke, saya lanjutkan aja, Jan. Jadi penjelasan dari ayat-ayat yang tadi dibacakan dalam surat Rum ayat 20 sampai 25 itu yang paling menarik yang kita langsung rasakan sendiri dalam kehidupan rumah tangga. Yaitu apa? Hadirnya ketenangan. Ya, makanya orang-orang yang tadinya ketika dia masih bujangan itu meskipun mungkin duit banyak, meskipun sudah punya aset, tapi ada sesuatu yang kurang. Dia resah. Ya, kenapa? Hidupnya siang terus itu. Ya, nggak ada malamnya. Nah, ketika dia menikah, dia menemukan satu keseimbangan antara siang dan malamnya. Di suami istri itu pasangan yang keseimbangannya luar biasa. Nah, kalau sampai rumah tangga tidak melahirkan ketenangan, yang terjadi keributan, kekacauan, ada beres dengan rumah tangga kayak gitu. Harus dievaluasi. Apalagi dalam suasana kita setengah lockdown ini ya, PSBB lah, isolasi lah, apa. Kan kita lebih banyak di rumah ini. Makanya kita harus lebih komunikatif dengan keluarga, dengan istri, anak, dengan yang ada di rumah itu. Harus merasakan arti ketenangan. Saya bilang sama istri saya, Jen, kalau kamu bosan melihat saya di kamar, ngomong, saya mau pergi. Kita akan kawin lagi, Jen. Nggak cukup di sini aja katanya. Jadi subhanallah, makanya itu kehadiran kita di rumah itu harus menenangkan, menenangkan. Jangan membuat resah, jangan bikin kacau, jangan kemudian membuat keributan, jangan maunya menang sendiri. Nah itu, menangan ini yang bikin kekacauan rumah tangga itu. Apalagi marah-marahan, stres dia, depresi dia. Nah, itu keindahan rumah tangga itu dalam ketenangan, ya kan? Subhanallah, itu pembahasannya luar biasa. Yang kedua adalah cinta. Cinta itu maknanya dia mau berkorban. Ya, orang kalau udah cinta itu apa saja dia akan berikan. Dan kenikmatan hidup itu dalam cinta itu. Ya. Makanya awal Jan saya menikah Jan, itu saya udah ngomong kalau kamu jangan nikah saya kalau memang bukan musim durian jangan minta durian. Aduh, ke saya. Ya, minta sesuatu yang mungkin lah, gitu kan. Makanya sekalian orang kalau udah bercinta itu, makanya cintanya jangan sesaat waktu mau nikah atau setelah nikah sebentar aja. Cinta itu harus memanjang. Kapan itu? Kalau karena Allah. Cintailah istrimu karena Allah, cintailah suamimu karena Allah, cintailah keluargamu karena Allah. Wah, indah sekali, nikmat sekali. Ya, makan bersama nikmat, ngobrolnya nikmat. Ada masalah pun dipecahkan secara bersama, secara nikmat, luar biasa. Baru kasih sayang. Nah, kasih sayang itu maknanya apa? Ya, kita bisa ngalah. Ya. Namanya manusia kan punya kelemahan, punya kekurangan. Siapa sih nggak punya kelemahan, nggak punya kekurangan? Kita semua sebagai manusia punya kelemahan, punya kekurangan. Ya. Tapi dengan kasih sayang itu tertutupi. Itu. Ya, makanya kelemahan pasangan kita tutupin. Itu adalah bentuk kasih sayang. Yang kita tampilkan di depan orang, suamiku bagus, istriku bagus. Padahal hanya tidak bagus, dia tutupin. Karena kasih sayangnya.
Nah, kasih sayang inilah yang akan menghantarkan suami itu bisa bertahan sampai nenek-nenek, kakek-kakek, tua-tua. Seperti itu yang kita lihat itu. Ya, kasih sayang lagi luar biasa. Apalagi kasih sayangnya dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari semua ayat tadi itu, 5 ayat itu, jangan lupa itu merupakan satu pemberitahuan dari Allah untuk kita berpikir ya terhadap ayat itu, sehingga akan menghantarkan arti kehambaan kita kepada Allah Taala sebagai Tuhan yang segalanya. Di Amerika itu kan kemarin sudah saya sampaikan hasil penelitian Dr. Ali Mursi itu ada 40% ilmuwan di Amerika itu Muslim. Nah, ditemukan ilmuwan-ilmuwan yang non Muslim itu mereka punya komunitas ya. Yang terakhir itu diwakili oleh 10 orang ilmuwan mereka menulis satu buku yang judulnya itu Allah nampak dalam era modern ini, era ilmu pengetahuan. Nah, di dalam buku itu yang saya baca itu betapa mereka dengan hasil penelitiannya menunjukkan tidak mungkin semua ini terjadi tanpa Tuhan yang menciptakannya. Cuman karena orang kafir itu tidak mengenal Allah, ya mereka mengatakan God. Ya, siapa God-nya nggak jelas. Nah, kita punya Allah jelas, God-nya kita adalah Allah SWT. Nah, karena itu barakallahu, makanya semakin orang itu mendekati Allah lewat ayat-ayatnya, ya baik itu Al-Quran maupun ciptaannya yang luar biasa itu. Ya, bahkan kalau kita lihat di medsos yang beredar itu kan ada Zoom yang menunjukkan bagaimana kita dalam lingkungan dalam jarak cuma 5 meter, 10 meter, 1 kilo, ya kan 5 kilo, 10 kilo terus naik sampai jutaan kilo, ya sampai triliunan kilo. Dunia ini terasa kecil sekali dibandingkan galaksi-galaksi lainnya. Bukan cuma sampai jutaan kilo, dia menggunakan pola sampai kepada kecepatan matahari. Sampai triliunan kecepatan matahari. Ya, luar biasa. Wah, itulah nilai ilmu itu kalau betul dimiliki oleh orang yang beriman atau orang yang punya akal yang sehat, maka dia akan menghantarkannya kepada Allah SWT. Pertanyaannya, ya kalau tadi saya sampaikan si profesor menyimpulkan bahwa ibarat itu yang hilang itu adalah Allah yang mereka tidak temukan. Ini peranan orang Islam untuk mengenalkan mereka kepada Allah. Nah sekalian, apa yang menyebabkan manusia itu terpalingkan dari Allah? Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Ya, ada 3 faktornya itu. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad da'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yun la yubsiruna biha. 179. Adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sesungguhnya menjadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, nah itu. Makanya harus kita ajamkan itu 3 media yang Allah berikan kepada kita supaya kita menjadi orang hebat.
menjadi orang berilmu. Tiga itu, medianya itu tiga itu. Yaitu kalbu, ya, sebagai pusat pengendalian manusia itu berpikir, merenung, memperhatikan, mendalami, dan seterusnya, menganalisa. Kemudian mata yang kita gunakan untuk melihat, dan telinga yang kita gunakan untuk mendengar. Makanya perhatikan, orang yang alim, orang yang berilmu itu ketika memfungsikan tiga-tiganya. Makanya Ibnu Aqil, seorang yang dikenal sebagai uqala'ul ulama, ulama yang akalnya besar, ya, pemikir top pada masanya, itu beliau mengatakan, saya akan maksimalkan mata saya untuk membaca, untuk melihat, untuk menyaksikan, untuk mengobservasi, kan? Kan itu ya, ilmuwan itu kan pertama yang diperhatikan fenomena dari apa yang dia lihat, ya. Nah, dari apa yang dia lihat, kata dia, kalau sudah capek mataku, maka aku akan fungsikan telingaku untuk mendengarkan pandangan-pandangan, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan macam-macam. Ya, karena itu menjadi sumber ilmu lewat telinga ini. Nah, kalau mataku capek, telingaku capek, maka aku akan fungsikan tanganku untuk menulis. Ya, aku mengarang, menulis. Kalau ternyata tanganku capek, maka aku fungsikan otakku untuk berpikir. Ya. Kalau udah otakku terasa capek, dan sebenarnya otak nggak bisa capek. Ya, tubuh bisa capek, otak nggak bisa capek, tetapi bisa jenuh. Maka aku akan fungsikan kalbuku untuk melakukan satu pemandangan setelah melihat. Makanya Khalid bin Ma'dan, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan bahwa dengan dua mata ini kamu bisa memandang dunia secara dalam. Ya, kuasailah ilmu itu, kuasailah dunia itu. Dengan dua mata yang ada di kalbu, kamu akan memandang akhiratmu itu. Pandangan yang dalam lewat ayat-ayat Allah itu. Subhanallah. Nah, selama ini kan kita lebih banyak memaksimalkan atau menggunakan dua mata di kepala kita itu, muka kita itu. Nah, belum banyak menggunakan dua mata yang ada di dalam kalbu ini untuk memandang kehidupan yang lebih jauh lagi dari kehidupan sekarang. Nah, itu yang sebenarnya hilang di barat itu. Hilang di kalangan orang-orang kafir. Makanya Allah menyebut mereka seperti binatang. Ya, karena binatang itu tidak berakal. Karena binatang itu yang dikejar cuma apa? Perut, dan yang di bawah perut. Binatang itu kerjanya pagi bangun cari makan, ya, cari minum untuk bekal hari itu, kemudian mereka bikin telur, bikin anak, segala macam, terus tidur. Isunya gitu lagi. Makanya kalau kita lihat manusia hari ini itu beda nggak dengan pola hidup binatang? Kalau seorang Muslim hidupnya hanya cari makan dan memenuhi kebutuhan perut dan yang di bawah perutnya, kemudian nanti bikin anak, kemudian tidur, itu lagi kehidupannya. Tidak ada misi dakwah, tidak ada misi Islam, tidak ada misi kebaikan, tidak ada misi perjuangan. Terus beda dia apa dengan binatang? Makanya sekalian kita jangan mengikuti pola seperti itu. Meskipun beda ya antara Muslim sama orang kafir. Kalau kafir itu terputus dengan Allah Taala. Kalau Muslim masih sholat, dia masih mengikuti syariatnya. Karena itu barakallahu Allah menerangkan tentang itu. Ya, neraka jahanam akan dipenuhi dari jenis orang-orang kafir yang karena tidak memfungsikan tiga bagian utama di dalam diri manusia itu. Jadi kalau kita ditanya mana bagian yang paling fungsional, yang paling bermanfaat buat manusia dari dalam dirinya itu, tiga itu. Nah, karena itu sebagai satu alat untuk kita bisa mendalami ilmu, bahkan kemudian mengenal Allah sampai kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum sekalian. Nah,
akibat daripada mereka itu tidak memfungsikan ya alat yang Allah berikan kepada mereka, akibatnya apa? Mereka berpaling, kan? Nah, berpaling ini adalah sikap. Kalau tadi itu kan masih pola, masih langkah, masih usaha untuk bisa mengenal kebenaran, mengenal Allah. Tapi ketika kemudian mereka tidak menemukan yang sesuai dengan keinginan mereka, nah mereka berpaling itu. Berpaling itu terutama dua. Berpaling dari Allah dan kebenarannya, berpaling daripada utusan Allah dan ajarannya. Ya, makanya orang-orang yang berpaling ini kemudian menjadi orang yang dikecam oleh Al-Quran karena mereka akan melanggar Allah, karena mereka akan menjauhkan diri dari Allah, karena mereka akan bahkan tidak jarang menentang, ya, menentang terhadap yang datang dari Allah SWT. Coba kita lihat umpamanya dalam surat As-Sajdah ya, surat Sajdah ayat 22. Ya. Kata Allah, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimin. Masukin ke kamar dan plastik beras itu. Silakan dilihat As-Sajdah ayat 22. Langsung baca artinya secara berol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Barakallahu. Jadi sekalian, sikap berpaling itu ada dua. Berpaling tadi dari ayat-ayat Allah, berpaling dari utusan Allah dan ajaran yang dia bawa. Makanya di dalam analisa para ulama dari berbagai sumber Quran dan Sunnah itu, mereka menyimpulkan ada sekitar 8 sebab kenapa orang itu jadi kafir. Nah, termasuk ada orang Muslim yang mengikuti pola orang kafir itu. Dia berpaling dari Allah. Dia berpaling dari ajaran Rasulullah. Maka di situ dia akan menjadi murtad. Jadi ada 8 jenis kekafiran yang salah satunya disebut dengan kufrul i'rad. Nah, ini dibahas dalam kajian akidah dalam sekali ini. Kufrul i'rad ini salah satu daripada 8 jenis kekafiran. Ada kekafiran karena sebabkan keengganan, karena kesombongan, karena dia mengejek agama Allah, dia karena dia kemunafikan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, ya macam termasuk i'rad ini. Ya, bersikap berpaling dari ajaran Allah, berpaling dari apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Nah, umpamanya kejadian yang saya diberitahu oleh direktur cerita tentang kolega yang berada di rumah sakit itu, seorang dokter perempuan berjilbab, masya Allah mengaji. Kemudian dia menikah dengan lelaki yang mu'alaf. Hal itu berjalan lancar sampai punya anak, dan ketika punya anak yang kedua, suaminya bertingkah yang mengatakan, saya masuk Islam itu bukan dari hati saya. Saya masuk Islam itu karena saya ingin dapat kamu. Sekarang saya akan kembali ke agama saya. Terserah kamu. Kalau kamu tidak mengikuti agamaku, kita akan berpisah. 2 anak ini akan saya bawa. Jadi kalau kamu mau mengikuti agamaku, ya kita bersatu dalam satu keluarga. Nah, apa yang terjadi? Karena ini pilihan kan bukan mudah.
Tapi kalau orang itu akidahnya kuat, tidak boleh Islam itu dikalahkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Tetapi perempuan ini rupanya dia melemah dan akhirnya dia kalah. Dia berpaling dari ajaran Islam dan masuk kepada agama yang ditawarkan oleh suaminya. Murtadlah dia. Masuk agama lain dia. Alhamdulillah dzalik, ini jenis daripada pola orang yang berpaling dari ajaran Islam kepada agama lain. Dia berpaling. Maka murtadlah orang seperti itu. Ya. Padahal hukum murtad di dalam Islam itu sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim, dalam negara yang menjalankan hukum Islam itu hukumnya bunuh. Ya, dia diberikan kesempatan oleh pengadilan selama 3 hari untuk bertobat, untuk berpikir ulang. Kalau ternyata tidak tetap dengan kemurtadannya, maka dihukum mati. Ya, karena itu pengkhianatan terhadap Allah, pengkhianatan terhadap agama. Disayangkan kan pengkhianatan terhadap negara aja dihukum mati. Apalagi orang berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulullah, agamanya. Nah, barakallahu sekalian, makanya berpaling dari Allah, berpaling dari ajaran Allah, berpaling dari Rasulullah, berpaling dari ajaran Rasulullah, ini bahaya sekali. Ya, termasuk kata para ulama berpaling dari belajar agama Allah. Apa belajar ilmu agama itu? Ya, cemen, nggak ada artinya itu. Belajar itu matematika, fisika, kimia. Biar jadi ilmuwan, biar jadi orang hebat. Nah, itu orang-orang kaya. Alhamdulillah dzalik. Makanya saya sangat hormat dan respect dengan Allah yarhamu Profesor B.J. Habibie ketika dia mengambil keputusan di akhir hayatnya itu bahwa impak lebih penting daripada iptek. Nah, itu keputusan benar dan ini yang harus kita tanamkan dan harusnya ini menjadi panduan nasional ya. Pengalaman Pak Habibie ini luar biasa. Impak lebih penting daripada iptek. Sehingga impak mendasari kemana arah hidup ini kan. Iptek itu hanya fasilitas saja untuk bagaimana kita menjalankan hidup ini secara maksimal. Gitu. Makanya barakallahu dunia ini tetap adalah fasilitas sarana, bukan tujuan. Jangan sampai kita berpaling dari Allah, berpaling dari ajaran Allah disebabkan karena kita salah menentukan arah. Tidak pasti pada orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya hanya sebatas untuk meraih sukses duniawi. Sementara agamanya nggak dianggap penting. Tanggung jawab loh orang tua seperti itu. Nah, nanti di hadapan Allah ini anak-anak itu bisa menuntut disebabkan karena tidak diberikan pendidikan agama yang cukup sehingga kemudian mereka berpaling dari Allah, berpaling dari agama Allah karena orang tuanya tidak mendidik ke arah itu. Yang menarik ada seorang bapak membawa anaknya menghadap Amirul Mukminin Umar Khattab. Bapak ini mengatakan, wahai Al-Minin, tolong nasihati anakku ini. Anakku ini bandel, nggak mau nurut sama bapaknya. Ya, kan biasa orang tua itu kalau lihat anak sudah nggak bisa nasihati, nggak bisa omongin, dia buntu, dia akan cari jalan bagaimana untuk menurut anak. Sehingga bapak ini melihat anak itu, tiba-tiba itu bertanya pertanyaannya yang logis. Kata anak ini begini, Al-Minin, apa seorang dari bapaknya? Apa seorang dari bapaknya? Maka Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan 3. Anak dari bapaknya 3. Yang pertama memiliki dia ibu yang salihah. Itu hak anak itu. Makanya jangan sebatas menikah itu cuma lihat gantengnya, kayanya, apanya, atau cantiknya atau apalah itu. Ya, sementara itu hak anak untuk mempelai ibu yang salihah. Begitu pula sebenarnya kan, seorang anak mendapatkan bapak yang saleh juga. Kalau itu ditanyakan kepada ibu. Nah, yang kedua, memberikan anak itu nama yang bagus pada saat dia lahir. Jangan kasih nama sembarangan. Yang anak dikasih nama orang kafir. Ya, subhanallah. Siapa nama anakmu? Ronaldo, astagfirullahaladzim. Nama orang kafir juga. Siapa anakmu? Michael Jackson. Naudzubillah min dzalik. Nama, kasih nama orang muslim lah. Nama orang kafir. Nah, yang ketiga, hak anak adalah diajarkan Al-Quran oleh bapaknya.
nasihat penjelasan kepada anak itu. Ketika mendapatkan 3 penjelasan itu dari Umar Khattab, tiga itu bahaya mungkin. Tiga-tiganya saya nggak dapat dari bapakku ini. Aku dibelikan ibu seorang budak. Ya, budak itu berarti setengah manusia. Dijual belikan. Dan ketika aku lahir, aku dikasih nama John. Oh, itu binatang pengenal kepada. Dan pada saat aku sampai sekarang ini, tidak pernah ayahku mengajarkan aku Al-Quran. Tiga-tiganya saya dapat dari ayahku ini. Maka Umar tidak lagi menoleh kepada anak itu. Menoleh kepada bapaknya, sambil mengatakan, jangan kamu salahkan anakmu. Karena kamu telah menanamkan kedurhakaan kepada anak. Subhanallah. Nah, seringkali orang tua itu kan hanya cuma nyalain anak aja. Ya, padahal anak itu lembaran putih. Makanya, Assalamualaikum Bapak Ibu, supaya kita jangan sampai salah mendidik anak. Nah, ini harus kita persiapkan betul. Supaya anak-anak kita menjadi kader Islam, akan melanjutkan hukum kita, dan akan nanti bernilai di akhirat. Memang, kalau kita sudah di bulan kita berarti sebenarnya, atau rupiahnya, atau kekayaannya, nggak ada artinya semua. Ya, makanya, ada ibu-ibu yang, konsultasi ke saya, yang sedih karena anak-anaknya sudah mulai tahu dari Allah. Dia sudah berdoa, sudah ini. Ya, makanya orang tua harus perhatian kepada pendidikan anaknya itu. Ya, sudah mereka dekat kepada Allah, mengikuti syariat Allah, ya, mengenal Rasul Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajaran. Dan sama anak berpaling. Sedih sekali itu. Ketika sampai anak itu berpaling dari kebenaran. Nah, itu bacakan kepada mereka. Surat Toha ayat 23, 123, 124, 125. Ya, setelah berpaling itu apa akibatnya itu? Surat Toha 124, 125. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka qiyamah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma qad kuntu basira. Qala kadzalika atka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya. Silakan dibaca surat apa? Toha 124, 125. Ya, artinya dibaca artinya. Ada yang siap ini? Ya. Surat apa nih? Surat Toha. Toha 124, 125. Ya. Ya, Ustaz Ji dibaca Ustaz Ji. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menyimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. 25. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Nah, itu lanjutan ayatnya satu lagi. 26. Apa alasannya? Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitulah pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Nah itu, makanya akibat dari berpaling dari agama Allah, dari ajaran Rasulullah, maka hidupnya akan apa? Sengsara itu, gelap gulita itu. Hidupnya akan penuh dengan penderitaan. Kenapa? Tidak terpenuhi jiwa. Ya, subhanallah. Makanya kita sudah menyaksikan kehidupan orang kafir. Ya, seperti orang jalan terbalik itu, kasihan. Kaki di atas, belah di bawah. Akrobatik. Nah, capek hidup seperti itu kan. Ngapain kita ikuti pola yang seperti itu? Ya, makanya pola orang kafir itu yang menonjol itu ini. Mereka berpaling dari Allah. Mereka berpaling dari ajaran Allah. Mereka berpaling dari Rasulullah dan ajarannya. Seperti juga Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga. Kita tutup dengan ayat ini, Jen. Surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga. Penjelasan Allah tentang sikap orang kafir. Waladina kafaru amma undiru mu'ridun. Waladina kafaru amma undiru mu'ridun. Ya, surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga. 3. Ayat ketiga. Silakan. Saudara Bro dibaca jemaahnya. Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berapa yang diberikan kepada mereka. Paling lagi kan, itu namanya kufur i'rad. Pertanyaannya, ada nggak orang yang berpaling dari orang Islam? Orang Islam berpaling dari
Allah, berpaling dari ajaran Allah, berpaling dari Rasulullah, berpaling dari Rasulullah. Tidak sedikit loh. Dan itu bahaya mereka itu. Harus diingatkan. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada agama Allah. Kembalilah kepada Rasulullah. Kembalilah kepada ajaran Rasulullah SAW. Supaya kita selamat. Ya, barangkali itu Jen sebagai penjelasan ayat yang keempat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman yang bisa menghantarkan kita untuk lebih bertakwa, lebih dekat kepada Allah SWT. Dan jangan sampai kalah sama orang-orang Yahudi. Jadi saya punya hasil kajian Al-Quran di Israel. Ya, kajian Yahudi terhadap Al-Quran itu ternyata dahsyat. Mereka pelajari luar biasa. Ya, sementara kita itu Ramadan itu kan bulan Al-Quran. Kalau sampai kita lalai untuk memanfaatkan kedekatan kita pada Al-Quran, berarti betul-betul kelewatan. Ya, makanya jangan kalah sama Yahudi itu yang begitu perhatiannya dengan Al-Quran, ya sampai Pak Habibie pun kita kan pada saat dia sekolah di Jerman itu kan selalu kalah sama pesaingnya orang Yahudi. Ya, sampai Habibie tanya sama si Yahudi itu, apa rasanya kamu begitu hebat? Kok saya nggak bisa ranking 1. Nggak bisa mengalahkan kamu jadi kita. Karena didesak terus sama si Habibie, ternyata orang Yahudi tidak, karena saya baca Quranmu, saya bangun malam, ya saya baca Quranmu, saya kemudian saya mengkaji, belajar gitu. Jadi justru kan, nah kita alhamdulillah berita semoga berpahala. Mudah-mudahan ini bagian daripada upaya kita untuk menyadarkan kita, menguatkan diri kita, memintarkan diri kita supaya ayo kita bawa Islam ini secara elegan kepada dunia. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ada? Ya, beberapa kali Ustaz ya. Ya, siapa? Vera. Nah, silakan Mbak Vera. Langsung. Baik Pak Ustadz, kita terbiasa mendengarkan bahwa hadapkanlah wajah kita kepada agama Allah. Persoalannya adalah terkadang kita berpaling pada kalimat la ilaha illallah karena kita bilang Allah. Nah, solusi untuk mengetahui siapa? Gimana Pak Ustadz? Ya, barakallahu. Sebenarnya kalau kita ikuti dari mulai pendahuluan sampai pembahasan yang kemarin ini itu sudah termasuk solusi. Jadi sebenarnya mengapa orang itu berpaling dari Allah? Padahal kita disuruh mengarahkan wajah kepada Allah. Ya. Kan Allah katakan di dalam surat Ar-Rum 30, silakan baca Bakara surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan dibaca Bakara surat Ar-Rum ayat 30. Jadi bukan cuma mengarahkan wajah kepada Allah, juga mengarahkan wajah kepada agama ini. Ar-Rum 10 Ustaz. Ya, ayat yang 30. Surat yang ayat 30. Oh, 30. Yang Vera. Ya, Vera artinya dibaca. 33 Pak. 30. 30. Oh, sebentar Pak, soalnya HP. Kecil ya. Sebentar Pak. Maka hadilah wajahmu dengan bukan hadapilah. Maka hadapilah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Saya mau tanya sama Mbak Vera, fitrah itu apa? Ya. Fitrah itu apa? Apa? Fitrah manusia. Fitrah. Kalau ada Mbak Fitrah situ boleh jawab. Apa itu fitrah itu? Fitrah itu apa Mbak Vera? Pak. Fitrah. Tahu nggak? Pemahaman fitrah itu ya, kalau memahaminya adalah sebenarnya fitrah manusia itu adalah ya Islam sendiri kalau menurut saya sih Pak. Ya. Terlepas dari kefanaan manusia ya Pak. Ya, Islam itu sesuai dengan fitrah.
Tapi fitrah manusia itu apa? Kita coba tanya ini. Bahasa Indonesia namanya naluri. Mbak Vera naluri? Ya. Apa naluri Mbak Vera? Naluri itu kecenderungan kita sih Pak, insting. Gitu. Kecenderungan manusia itu ada 3, Mbak. Itulah fitrah. Apa? Pertama, dia butuh sama Allah. Kenapa? Allah yang menciptakannya. Makanya orang yang tidak ketemu Allah, tidak paham tentang Allah, tidak tunduk kepada Allah, hidupnya pasti merang. Ya, seperti tadi ayat yang dibacakan, karena berpaling dari agama Allah, maka dia hidupnya apa? Menderita. Karena nggak ketemu sama Allah. Makanya lihat orang-orang kafir itu, Mbak. Kalau ada masalah mereka bilang, oh my God. Ya kan? Itu apa itu? Fitrah itu. Dia pandai Tuhannya. Dia komunis yang anti Tuhan itu. Ujung-ujungnya, ya Tuhan. Nah, ya Tuhan. Katanya itu Tuhan gimana? Itu fitrah. Iya, ketika lagi musibah bencana juga otomatis. Ya apalagi digoda suami, Mbak ya. Ya Allah. Itu. Dalam keadaan sulit orang dasar. Cuma banyak orang ingat Allah tidak sulit aja pada waktu sudah keluar dari kesulitannya lupa Allah. Nah, itulah manusia yang salah kan. Itu Mbak. Jadi fitrah itu ada 3 Mbak. Pertama dia butuh sama Allah. Itulah butuhnya manusia kepada agama. Yang Allah sebutkan dalam ayat yang tadi Mbak baca itu. Arahkan wajahmu di atas agama ini karena itu kebutuhan dasarmu itu. The basic needs of human being. Kebutuhan dasar manusia itu, dia butuh Allah, dia butuh agama, dia butuh bimbingan. Ya kan? Makanya Allah katakan apa? Ar-Rahman, 'allama Quran, khalaqal insan. Apa itu? 'Allamahul bayan. Manusia ini saya kan nggak tahu apa-apa, bodoh. Kok nggak tahu apa, akhirnya nggak tahu apa-apa. Ya, sama bagi mama, bapak, apalah namanya itu, ikuti lingkungannya. Ketika diberikan ilmu, luar biasa congkaknya. Oh, saya dokter, saya profesor, siapa itu? Kenapa bangga diri seperti itu? Nah, itu, subhanallah. Makanya orang yang kenal sama Allah nggak begitulah. Kan? Subhanallah itu. Dia butuh sama Allah. Yang kedua, the basic needs of human being itu manusia itu butuh dasarnya dia butuh hidup. Ya butuh sandang, pangan, papan kan. Nah, itu. Pantas kalau dia lapar cari makan lah, haus cari minum lah. Ya kan? Takut kehujanan dia harus kontrak rumah atau beli rumah atau apa. Dia butuh sandang, pangan, papan itu. Butuh dasar. Itu. Nah, setelah itu apa? Seperti kita padahal di dunia saat bayi diadankan kan, diingatkan balik kepada Allah. Terus disusui, dikasih kehangatan. Terus sampai disekolahkan, sampai selesai sekolah ngapain? Cari kerjaan. Ya kan? Sampai berpenghasilan. Habis itu ngapain? Nah, kalau penghasilan berarti kan udah mencukupi itu. Terus ngapain? Yang ketiga, fitrah ketiga, cari pasangan. Yang saya heran tuh Mbak Vera. Itu orang tua yang punya anak perempuan. Mulai bayi diurusin. Udah gede dikasih orang. Kalau nggak ada ngambil sendiri dia. Mana yang mau datang untuk anakku? Dia mau cari untuk dikasih anaknya. Luar biasa, itu fitrah itu. Tapi kan menikahkan anak kan memang bagian dari ibadah juga, Pak. Beda lagi tuh, Bu. Itu tanggung jawab. Kewajiban. Ya kan? Tapi fitrahnya itu, manusia itu harus menikah. Itu fitrah. Makanya orang-orang kafir itu ketika menyalahi fitrah menikah mereka. Kemudian sana level, mereka kumpul kebo, mereka berzina, mereka melakukan tindakan amoral di luar pernikahan, apa yang terjadi? Kehancuran. Ya kan? Itu tidak sulit. Itu fitrah manusia. Makanya kalau kita terpenuhi 3 fitrah ini, kira-kira manusia seutuhnya dia. Itu Mbak Vera. Itu Mbak Vera ya. Ya, itu siap. Penjelasannya, jadi makanya wajah kita diarahkan kepada Allah juga kepada agama kita sesuai dengan fitrah agar hidupnya benar. Nah, kalau orang fitrahnya benar, agamanya benar, cari hidupnya pasti benar, nggak haram dia, nggak mau korupsi, dia nggak mau jual negara dia, mau benar hidupnya, rumah tangganya juga benar, kan? Kalau benar anaknya tenang, nah apa? Kalau dari kata Nabi, "Mangkana anan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, maka anama dunya hidayah."
orang itu aman dengan imannya di dalam rumah tangganya. Sehat badannya, ada dimakan hari itu. Bahkan dunia milik dia, kata Rasulullah. Luar biasa orang mukmin itu. Kenapa? Fitrahnya terkenal. Subhanallah. Itu Mbak. Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya? Nggak ada? Alhamdulillah Ustaz. Iya, saya kira alhamdulillah memang sudah menjelang asar ini Ustaz ya. Mama sekalian, kita bersyukur hari ini banyak pencerahan yang kita peroleh. Tapi mohon teman-teman ingat, kata Ustaz Farid Oka kemarin, bahwa akidah itu bukan sekedar ilmu, tapi praktek. Jadi praktekkan bagaimana sesungguhnya betul-betul wajah kita itu kita hadapkan betul secara bukan bengkok kepala Islami. Ya, misalnya, mari kita tutup kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.